Tuhan, saudara. Selamat bertemu kembali, Bapak, Ibu, Saudara, dimanapun berada. Shalom. Puji Tuhan kalau hari ini kita masih bisa lagi beribadah kepada Tuhan, walaupun masih dalam keadaan yang sama. Tidak seperti dulu, tapi biarlah kita bersabar, kita percaya satu kali kelak pasti berakhir, dan kita bisa bersama-sama lagi beribadah. Nah saudara, hari ini kita akan lanjutkan lagi pelajaran yang sudah disampaikan pada minggu yang lalu, yaitu tentang siapakah yang boleh berdiri di tempatnya yang kudus, yaitu orang yang bersih tangannya. Bersih di sini bisa juga mengandung arti suci atau kudus. Dan minggu yang lalu telah kita baca sebuah ayat yang katakan, hendaklah kamu kudus karena aku kudus. Karena di tempat itulah mereka-mereka yang tangannya bersih, mereka-mereka yang kudus, itulah mereka yang layak untuk menempati tempat yang sudah Tuhan sediakan. Nah hari ini kita akan lanjutkan pelajaran minggu yang lalu. Kalau begitu mereka yang boleh berdiri di tempat yang kudusnya itu jikalau tangan mereka bersih. Kemudian tangan yang menyelamatkan itu tangan yang bagaimana? Nah coba kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke-26 ayat yang ke-6 bagian A. Mazmur pasal yang ke-26 ayat ke-6 bagian A. Aku membasuh tanganku dan tanda tak bersalah. Saya ulangi. Aku membasuh tanganku tanda tak bersalah. Jadi tangan yang menyelamatkan yaitu tangan yang tidak bersalah. Nah saudara, ketika persidangan digelar untuk mengadili Yesus, Pilatus pernah mengatakan apa saudara? Ya, coba kita baca ayat yang dalam Matius pasal yang ke-27 ayat yang ke-24. Matius pasalnya yang ke-27 ayatnya yang ke-24. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini, itu urusan kamu sendiri. Nah Pilatus pada waktu itu diserahi sebagai pimpinan sidang. Ya. Namun Pilatus hanya punya wewenang untuk memimpin sidang, tapi tidak bisa memutuskan persoalan ini. Jadi yang memutuskan adalah mereka. Jadi Pilatus tidak diberi wewenang untuk memutuskan segala sesuatu. Oleh sebab itu dia mencuci tangannya dan dia katakan aku tidak bersalah. Seperti apa yang kita baca tadi. Nah kemudian di ayat yang ke-23 kita baca, karena Pilatus merasa Yesus tidak bersalah. Tetapi orang banyak mengatakan salibkan dia, salibkan dia. Kemudian ayat yang ke-23 dikatakan di situ katanya, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, ya harus disalibkan. Nah ayat ini diucapkan lagi saudara, bukan hanya satu kali, karena Pilatus masih tetap penasaran. Kenapa mereka kok tetap berteriak untuk menyalibkan Yesus? Nah coba kita baca di dalam Markus pasal yang ke-15. Markus pasalnya yang ke-15. Ayatnya yang ke-14 saudara. Markus 15 ayat yang ke-14. Lalu Pilatus berkata kepada mereka, tetapi kejahatan apakah yang telah dilakukannya? Namun mereka makin keras berteriak, salibkan dia. Dan seterusnya. Ini yang kedua kali saudara. Tadi kesalahan apa yang ada pada Yesus? Dia tidak ada kesalahan. Tetapi kenapa mereka berteriak? Dan ini ucapan itu dikatakan dua kali. Bahkan dikatakan untuk yang ketiga kalinya saudara. Coba dalam Lukas. Lukas pasalnya yang ke-27, yang ke-23.
Lukas pasalnya yang ke-23, ayatnya yang ke-22. Kata Pilatus untuk ketiga kalinya kepada mereka, kejahatan apa yang sebenarnya telah dilakukan orang ini? Tidak ada suatu kesalahan pun yang kudapati padanya yang setimpal dengan hukuman mati. Jadi aku akan menghajar dia lalu melepaskannya. Tetapi dengan berteriak mereka mendesak dan menuntut supaya ia disalibkan. Dan akhirnya mereka menang dengan teriak mereka. Lalu Pilatus memutuskan supaya tuntutan mereka dikabulkan. Akhirnya Yesus disalibkan. Saudara, sampai ketiga kali. Mengapa demikian? Karena Pilatus merasa Yesus tidak bersalah. Dan dia berusaha sebenarnya untuk membela Yesus supaya Yesus tidak disalibkan. Tetapi dikatakan tadi dia kalah. Dia di pihak yang kalah dan suara terbanyak di pihak yang menang. Akhirnya mengabulkan permohonan mereka. Dan akhirnya Yesus disalibkan. Nah saudara, jadi yang pertama, tangan yang menyelamatkan itu, tangan yang menyelamatkan yang pertama adalah tangan yang tidak bersalah. Walaupun demikian, karena keputusan adalah Yesus harus disalibkan, akhirnya Yesus disalibkan. Nah yang kedua saudara, kita baca tangan yang menyelamatkan itu tangan yang bagaimana? Kita buka di dalam Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Amsal Sulaiman pasal yang ke-6 ayatnya yang ke-12. Pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Amsal pasal yang ke-6 ayat yang ke-17. Mata sombong, lidah dusta, tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Jadi yang pertama tadi tangan yang tidak bersalah, di sini tangan yang menumpahkan darah orang yang tidak bersalah. Coba kita baca ayat yang lain sebagai pendukung ayat ini, yaitu di dalam Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28. Matius pasal yang ke-26 ayat yang ke-28. Sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Ibrani juga mencatat di situ pasal yang ke-9 ayat yang ke-22, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa atau mereka yang diselamatkan artinya mereka yang sudah diampuni dosanya. Jadi yang kedua, tangan yang menyelamatkan adalah tangan yang menumpahkan darah. Tadi dikatakan bahwa sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Jadi jelas mereka yang berhak untuk menempati tempat yang kudus itu adalah orang yang sudah kudus. Orang yang sudah kudus artinya orang yang diampuni dosanya. Dan kalau sudah diampuni dosanya, mereka lah yang diselamatkan. Jadi yang kedua, tangan yang menyelamatkan atau tangan yang menyelamatkan itu adalah tangan yang menumpahkan darah. Nah dalam hal ini tidak lain dan tidak bukan adalah tangan juru selamat kita. Nah satu hal lagi saudara, tangan yang menyelamatkan itu tangan yang bagaimana? Yaitu yang terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-25 bagian B. Yohanes pasal yang ke-20 ayat ke-25 bagian B. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Ya, tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya. Jadi sudah jelas di sini bahwa tangan yang
terpaku itu, Thomas pada waktu itu dikatakan tadi ayat yang terakhir, sekali-kali aku tidak percaya. Dan ayat di sebelumnya dikatakan bahwa murid-murid sudah melihat Yesus sudah tidak ada di situ, dia sudah bangkit. Jadi janji Bapa kepada kita semua pada waktu itu adalah walaupun Yesus mati, tapi pada hari yang ketiga dia bangkit. Dan dikatakan murid-murid sudah menemui kubur itu, bahwa kubur itu sudah tidak ada, sudah kosong. Jadi Yesus sudah bangkit. Namun Thomas masih dipenuhi hati yang tidak percaya. Jadi dia katakan, sebelum aku mencucukkan jariku ke bekas paku di tangannya, aku tidak percaya. Jadi betul-betul di sini bahwa tangan itu adalah tangan yang bekas lubang di pakunya. Bekas paku di tangan itu menjadi lubang di situ. Jadi yang ketiga adalah tangan yang ada bekas paku, yang sudah kita baca tadi pada Yohanes 20 ayat yang ke-25b tadi. Jadi jelas ada bekas paku di tangan, itulah tangan Yesus yang dipaku. Tanda ia disalibkan untuk kita semua. Amin. Kalau begitu kita patut bersyukur karena tangan yang mau dipaku sampai berlumuran darah, dan darah itulah yang mengampuni dosa kita dan menyelamatkan kita. Amin. Jadi dengan demikian maka kita bersyukur sekali lagi ada tangan yang mau menyerahkan tangannya untuk disalib, di kayu salib yang kita tahu selama ini, yang kita pelajari bahwa tangan itu diberikan kepada kita untuk dipaku. Dan setelah dipaku berlumuran darah, dan itulah tanda disalibkan. Sehingga darah itulah, darah yang akan mengampuni dosa kita, dan kalau sudah diampuni dosa kita, maka kita diselamatkan. Dan kalau kita sudah diselamatkan, maka menurut Mazmur tadi, siapakah yang layak untuk menempati tempat? Yang kudus itu adalah orang yang diampuni dosanya dan orang yang diselamatkan daripada segala dosanya. Oleh sebab itu maka sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan, mari kita ikut Tuhan dengan sungguh-sungguh, menyerahkan diri kita kepada Tuhan, terlebih tangan kita, supaya tangan kita dikuduskan di hadapan Tuhan. Dan tangan yang dimaksud di tangan yang berlumuran darah itu tadi katakan walaupun dia tidak bersalah, tapi dia berikan tangannya untuk berlumuran darah, karena darah itulah yang mengampuni dosa kita. Ibrani tadi sudah menjelaskan kepada kita, tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi Yesus harus menumpahkan darah agar dosa manusia diampuni. Dan kalau sudah diampuni, maka Mazmur mengatakan siapa yang boleh duduk di tempat kudus? Ya, mereka yang diselamatkan dan diampuni dosanya. Puji Tuhan. Itulah firman Tuhan bagi kita semua. Mari kita renungkan dan kita hayati, tentu kita jalankan dalam hidup kita. Kalau begitu, mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang kepadamu Tuhan, kami mengucap syukur pada tangan yang mau diserahkan bagi manusia, agar tangan itu dipaku, dan sampai tangan itu berlumuran darah, karena darah itu mengalir dari kayu salib ketika tangan itu dipaku, yaitu tangan Yesus Kristus yang sudah diterahkan bagi manusia, supaya dosa manusia diampuni. Karena firman-Mu mengatakan tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Jadi darah itulah yang mengampuni dosa manusia. Dan darah itu adalah darah yang mengampuni dosa kami ini Tuhan. Supaya apa yang dikatakan di Mazmur tadi, siapakah yang boleh berdiri di tempat kudus? Mereka yang kudus, mereka yang sudah disucikan, mereka yang sudah diampuni dosanya, dan mereka yang diselamatkan, merekalah yang akan menempati tempat yang kudus itu. Oleh sebab itu bawa kami ke tempat kudus itu Tuhan, ampuni dosa kami, ampuni segala kesalahan kami, ampuni segala pelanggaran kami, supaya kalau dosa kami diampuni, maka kami diselamatkan. Sehingga siapa yang boleh menempati tempat yang kudus itu adalah mereka yang bersih tangannya, yang sudah dikuduskan, yang sudah disucikan, maka artinya dosa kami sudah diampuni, maka kami diselamatkan. Kami bersyukur karena ada tangan yang menyelamatkan, tangan yang menumpahkan darah, walaupun tangan itu tidak bersalah, tetapi darah itu yang akan mengampuni dosa kami. Kami bersyukur, kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, supaya kami berkenan di hadapan-Mu. Dosa kami diampuni, kami diselamatkan, dan kami boleh menempati tempat yang kudus itu. Haleluya. Kami bersyukur dan kami menyerahkan diri kepada-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih.
Saudara, sebelum kita meninggalkan tempat ini, terimalah berkat dari Tuhan. Saudaraku yang kekasih, terimalah berkat besar dari Allah Bapa, kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi Tuhan dan Juru Selamat kita semua, serta persekutuan tunggal di dalam Roh Kudus, kiranya menyertai kita bersama dari tempat ini atau dari hari ini, besok, lusa, bahkan sampai selama-lamanya, sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.